Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 227. Setelah mendengar kata-kata Xie Yanshan, semua orang yang hadir terkejut. Karena selama Anda mendapatkan posisi 3 besar, Anda bisa mendapatkan hak untuk menggunakan platform Nebula. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur dari kompetisi 4 gerbang. Semua yang hadir terkejut dan banyak bicara. Hanya Paviliun Beidou yang benar-benar sunyi. Karena murid elit Paviliun Beidou diserang oleh orang misterius beberapa hari yang lalu, dan semuanya menjadi cacat. Selain korban meninggal, ada beberapa orang yang koma dan belum sadarkan diri. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menemukan murid yang cocok untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni bela diri. Daripada dipukuli, lebih baik berhenti atas inisiatif Anda sendiri, yang akan membuat Anda terlihat lebih baik. Apakah mereka belum mau bangun? Di sisi Paviliun Beidou, seorang pria parubaya berkata dengan ekspresi muram. Dan orang ini adalah kepala Paviliun Beidou, Ge Yuanzi. Balas pemimpinnya, aku belum bangun. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, Gong Xiangrong, tetua Paviliun Beidou. Tidak, jika kamu memberitahuku siapa pelakunya, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Tuan, sudah jelas sekarang. Kecuali Sekte Yunsui, tidak ada orang lain yang punya alasan untuk melakukan hal seperti itu kepada kita. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah masuk 3 besar. Saya juga tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Sekte Yunsui, tapi kami tidak memiliki bukti apapun, jadi kami tidak bisa menyelidikinya. Ge Yuanzi berkata dengan gigi terkatup, beri aku perintahku dan buat mereka bangun bagaimanapun caranya. Jika benar-benar Sekte Yunsui yang melakukannya, maka aku, Ge Yuanzi, pasti akan mengalahkan Sekte Yunsui. Saya mengerti, Guru. Setelah beberapa menit, diskusi di tempat tersebut berangsur-angsur mereda, dan Xie Yanshan, yang berdiri di tengah, berkata, Paviliun Beidou telah mengundurkan diri dari kompetisi 4 sekte ini, jadi kali ini, 3 sekte lainnya akan bersaing. Namun, pada kompetisi putaran pertama, 1 sekte akan mendapat bye. Setelah mendengar aturan tersebut, semua orang langsung menerimanya. Karena hanya ada 3 sekte, salah satu dari mereka secara alami akan mengucapkan selamat tinggal. Namun, para murid sekte Yunsui sangat bersemangat. Jika mereka bisa mendapat bye, mereka bisa mendapat tempat kedua. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Karena sekte yang mendapat bye di babak pertama adalah sekte Brahma terkuat. Lawan dari sekte Yunsui adalah sekte Wuya terkuat kedua. Setelah pengundian, murid-murid sekte Yunsui semuanya tertekan dan menyesali kesialan mereka. Namun yang sangat kontras adalah penduduk Paviliun Beidou. Temui Tuan situ. Di tempat di mana semua orang tidak bisa melihatnya, Ge Yuanzi menangkupkan tangannya dan membungkuk. Saat ini, berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang berusia lebih dari 60 tahun. Dan lelaki tua di depannya adalah pemimpin sekte Wuya, Si Tunan. Kepala sekolah Ge memintaku untuk datang. Dia pasti punya hal lain yang ingin dia katakan, kata Si Tunan sambil mengelus jenggotnya. Mendengar pertanyaan itu, Ge Yuanzi berkata sambil tersenyum. Tuan Situ, saya memiliki akar ginseng berumur 1000 tahun di sini. Saya harap Anda menerimanya. Seperti kata pepatah, bersikap sopan pada apapun adalah pengkhianat atau pencuri. Bagus sekali. Kamu memberiku hadiah yang begitu besar. Kamu pasti meminta sesuatu dariku. Kata-kata Si Tunan sangat kasar, tapi Ge Yuanzi tidak marah sama sekali. Ada kesenjangan besar antara Paviliun Beidou dan Sekte Wuya. Wajar jika dia meremehkan dirinya sendiri. Senior Situ, begini. Saya harap di pertarungan berikutnya, Sekte Wuya kita bisa memberi pelajaran pada Sekte Yunsui. Yang terbaik adalah menghancurkan semua murid mereka. Meski beritanya belum bisa dikonfirmasi, Ge Yuanzi yakin Sekte Yunsui pasti yang melakukan ini. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Bunuh dengan pisau pinjaman. Si Tunan memandang Ge Yuanzi sambil berpikir. Dia sudah lama mengetahui bahwa Paviliun Beidou dan Sekte Yunsui tidak akan berurusan dengan mereka, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai titik ini. Tapi tak jadi soal, itu hanya tumpukan sampah, jangan diambil hati sama sekali. Karena kamu sangat perhatian, serahkan saja masalah ini pada kami. Kalau begitu junior ini akan berterima kasih pada guru situ. Ge Yuanzi membungkuk dan memberi hormat. Ketika keduanya kembali, mereka kebetulan mendengar Xie Yanshan berkata dengan keras. Oke, sekarang pengundian selesai, kontestan dari Sekte Yunsui dan Sekte Wuya, silakan keluar. Setelah Xie Yanshan selesai berbicara, dia melihat Ao Hongye berkata kepada murid-murid di sampingnya. Yang Heng, peringkat kita sudah ditentukan, jadi kamu tidak perlu bekerja keras. Menyerah saja ketika kamu mencapai sasaran. Apakah kamu mengerti jika terjadi kesalahan? Saya mengerti, Tuan. Sekte Wuya berkali-kali lebih kuat dari Sekte Yunsui. Tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini, jadi tidak perlu berjuang keras. Puncak kekuatan batin.
Setelah melihat murid dari Sekte Yunsui, Zhao Kuo, pemain dari Sekte Wuya, berkata dengan nada meremehkan. Apa yang salah dengan kekuatan batin puncak? Berhentilah memandang rendah orang lain. Haha, aku hanya meremehkanmu, ada apa? Zhao Kuo berkata sambil bercanda. Sekte seperti milikmu harus ditutup sesegera mungkin. Jangan berpikir jika Paviliun Beidou mundur dari kompetisi, kamu akan mendapat hak untuk menggunakan teras nebula. Sudah kubilang, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, maka jangan pernah memikirkannya. Ini tentang teras Xingyun, karena itu sia-sia bagimu. Apa maksudmu kita sudah berada di posisi ketiga, kenapa kita tidak memenuhi syarat untuk menggunakan platform nebula? Karena kamu sangat sampah, bahkan lebih sampah dari Paviliun Beidou. Kami tidak bisa membiarkanmu menyia-nyiakan sumber daya. Fraksi Wuya, jangan melangkah terlalu jauh. Ao Hongye berkata dengan keras. Ini adalah hasil diskusi kami dengan Sekte Brahma. Jika Anda keberatan, Anda bisa memberitahu kami. Pada awalnya, hanya Sekte Brahma dan Sekte Wuya yang dapat menggunakan platform nebula. Namun kemudian, Paviliun Beidou menyumbangkan banyak hadiah kepada mereka setiap tahun, jadi mereka menambahkan Paviliun Beidou dan memberi mereka waktu penggunaan selama 1 bulan. Adapun kompetisi seni bela diri 4 sekte, itu hanyalah upaya untuk mengusir Sekte Yunsui dengan cara yang masuk akal. Sesederhana itu. Hongye, harap bersabar. Yan Yixian di samping berkata dengan suara rendah, Sekte Yunsui bukanlah lawan mereka, dan kita tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Tapi mereka bertindak terlalu jauh. Tidak apa-apa, tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Yan Yixian punya rencana kecilnya sendiri. Jika Anda hanya mengandalkan murid di depan Anda, mungkin sulit mendapatkan hak menggunakan platform nebula. Namun, masih ada harapan untuk Sekte Yunsui. Itu Su Chen. Jika Su Chen bisa datang, segalanya akan lebih mudah. Belum lagi murid-murid itu, bahkan Sekte Brahma dan Sekte Wuya pun bisa dengan mudah dihancurkan olehnya. Tapi sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah berdoa agar dia segera muncul dan memberikan bantuan sebesar ini padaku. Haha, bahkan pemimpinmu pun takut. Keyakinan apa yang harus kamu teriakkan di hadapanku? Jika kamu tidak ingin kakimu patah, mohon ampun dan akui kekalahan. Aku senang, dan mungkin aku bisa ampuni hidupmu. Bab 228. Menghadapi provokasi Zhao Kuo, Yang Heng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup. Jangan melangkah terlalu jauh. Meskipun Sekte Yunsui kami tidak sekuat kamu, kami tidak akan menyerah begitu saja. Setelah mengatakan itu, Yang Heng bergegas maju dengan niat membunuh. Sampah harusnya memiliki kesadaran sebagai sampah. Karena kamu belum melihat dirimu dengan jelas, aku tidak akan sopan. Pukulan, ledakan. Kedua tinju itu saling terkait, dan gelombang udara tak kasat mata menyebar, menimbulkan genangan debu. Ah! Saat semua orang sedang menunggu pertempuran berikutnya, mereka mendengar Yang Heng berteriak. Setelah itu, orang-orang dari Sekte Yunsui terkejut saat mengetahui lengan Yang Heng terpelintir dengan aneh. Bahkan tulang lengan kanannya pun menonjol. Rasa sakit yang menusuk tulang tak tertahankan bagi Yang Heng, dan dia pingsan. Sekte Wuya, kamu sudah keterlaluan. Ini hanya pertandingan tanding, tapi kamu benar-benar membunuhku. Tuan Ao, jika Anda mengatakan itu, maka saya harus membantah Anda. Zhao Kuo berkata dengan percaya diri. Sparring adalah tentang tinju dan kaki. Dia tidak pandai belajar dan keterampilannya tidak sebaik yang lain. Masih bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Anda. Oke, berhenti bicara. Yan Yixian menghentikannya. Karena mereka ingin memainkan pertandingan besar, ayo terus kirimkan murid lainnya. Saya rasa saya tidak bisa menang melawan mereka dalam pertarungan roda. Saya mengerti, Tuan Besar. Kemudian, Li Mao, pemain kedua dari Sekte Yunsui, berjalan, siap untuk membalaskan dendam Yang Heng. Petik 2. Setelah merobohkan satu sampah, satu lagi sampah datang, dan ingatannya tidak lama sama sekali. Sekte Yunsui Anda benar-benar bagus, kata Zhao Kuo sambil bercanda. Oh tidak, jangan terlalu sombong, Sekte Yunsui kami tidak akan mengaku kalah. Li Mao tidak banyak bicara, tapi bergegas menuju Zhao Kuo. Tapi Li Mao tidak impulsif seperti Yang Heng dan tidak berniat menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kecepatannya sendiri untuk melawan Zhao Kuo dalam pertarungan memutar, dan kemudian melancarkan serangan setelah dia menunjukkan kelemahannya. Tapi Zhao Kuo sudah lama mengetahui taktik Li Mao dan mencibir. Saya telah mencapai alam transformasi, dan kecepatan Anda tidak cukup di depan saya. Tiba-tiba, Zhao Kuo bergerak, lalu menendang dada Li Mao dengan tendangan terbang. Retakan, retakan, retakan. Terdengar suara retakan tulang, dan dada Zhao Kuo roboh sepenuhnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia pingsan. Satu lagi lumpuh. Ao Hongye sudah bodoh. Yang Heng dan Li Mao keduanya adalah murid elit dari Sekte Yunsui. Jika mereka lumpuh seperti ini, bagaimana sekte ini akan berkembang di masa depan? Melihat pemandangan di depannya, Ge Yuanzi dari Sekte Beidou mencibir. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang jahat kepada murid Paviliun Beidou kami, inilah yang akan kamu dapatkan. Ada keheningan mematikan di Sekte Yunsui. Xiao Ning menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saudari, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jika Anda terus seperti ini, Sekte Yunsui Anda akan dikalahkan. Xiao Yun juga mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kakak kepala dan Grandmaster keduanya ada di sini. Bukan giliranku untuk campur tangan dalam masalah ini. Lebih baik aku menunggu mereka mengambil keputusan. Xiao Ning menggelengkan kepalanya, sedikit bingung dengan apa yang mereka pikirkan. Jelas tidak ada harapan sama sekali, jadi mengapa harus bertahan? Grandmaster, bagaimana kalau kita menyerah? Sekte Uya terlalu kuat dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Ao Hongye berkata dengan frustrasi. Tunggu sebentar lagi. Yan Yixian mengertakkan gigi dan berkata. Dia juga tahu bahwa situasi di depannya sangat tidak menguntungkan bagi Sekte Yunsui. Tetapi, dia merasa masih ada harapan. Selama kamu bisa bertahan sampai Su Chen datang, maka Yun Sui Zong bisa menang. Liu Xiaoyu, saat kamu naik, kamu harus berhati-hati dan jangan berkelahi dengannya. Tujuanmu adalah untuk menunda waktu lo. Tahu. Ketika Liu Xiaoyu naik, Zhao Kuo sepertinya tidak membuang waktu untuknya. Saat permainan dimulai, dia bergegas maju. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Liu Xiaoyu ingin bersembunyi, tetapi Zhao Kuo tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tidak dapat mengendalikannya, Zhao Kuo meraih pergelangan tangan Liu Xiaoyu dan langsung memutarnya. Sekte Yunsui, menurutku kamu harus mengirim 2 orang yang tersisa. Dengan begitu banyak sampah, kita harus membersihkannya bersama-sama. Puan Tai, mari kita akui kekalahan. Kata Ao Hongye dengan gigi terkatup. Namun, sebelum Yan Yixian dapat berbicara, dia mendengar murid Ao Hongye, Guan Zilong berkata. Puan, biarkan aku naik. Jika kamu kalah, kamu tidak akan kalah. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa mengakui kekalahan dari mereka. Silakan saja. Yan Yixian berbisik. Misimu sama, kamu hanya perlu menundanya. Yan Yixian masih bertaruh Su Chen pasti akan datang. Tahu. Ketika Guan Zilong naik, Zhao Kuo menghela nafas dan berkata. Kalian orang-orang Sekte Yunsui benar-benar bodoh. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengalahkanmu satu persatu dan menghajarmu hingga lumpuh? Sekte sampah memang sekte sampah, dan murid-murid yang dilatihnya semuanya sangat bodoh. Sial, kamu sedang mencari kematian. Melihat Guan Zilong bergegas maju, Yan Yixian langsung berteriak. Jangan tertipu tipuannya. Namun, sudah terlambat untuk mengingatkannya saat ini, dan Guan Zilong yang berdarah panas tidak bisa mendengarkan nasihat apapun. Dalam hal ini, saya akan menangani kalian semua secara gratis. Meskipun akan membuang-buang waktu, ini hanya latihan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat tubuh Zhao Kuo melintas, tepat di belakang Guan Zilong, dan meninju tulang ekornya. Jeritan tanpa batas datang. Guan Zilong langsung dipukuli hingga cacat. Ini. Dengan kekalahan Guan Zilong, Sekte Yunsui terdiam, seperti awan gelap tebal di langit. 4 dari mereka terbunuh sekaligus, dan semuanya dipukuli hingga cacat. Mereka tidak bisa menerima hal semacam ini. Jangan bilang, anak itu Zhao Kuo cukup cakap. Kata seorang murid muda dari Sekte Brahma. Haha, Yuechi, apa yang kamu katakan itu ironis kan? Dalam setahun terakhir, kekuatanmu meningkat pesat. Dengan kekuatanmu, jika kamu ingin mengalahkan Sekte Uya berturut-turut, tidak akan ada masalah. Petik 2. Feng Anyi, kepala Sekte Brahma, berkata. Tentu saja. Setelah perkembangan tahun ini, kekuatan kita telah sepenuhnya mengungguli faksi Uya. Akan mudah untuk mengalahkan mereka. Tepat ketika Yuechi dan Feng Anyi sedang berbicara, mereka mendengar Zhao Kuo berkata. Kirimkan murid terakhirmu, aku belum cukup bersenang-senang. Saat ini, alis Yan Yixian berkerut. Saat ini, dia sudah menunggangi seekor harimau. Jika Su Chen tidak datang lagi, maka Sekte Yunsui akan tamat. Hei, kenapa kamu berlama-lama? Dasar sampah, tidakkah kamu mau mengaku kalah? Tidak ada gunanya jika itu masalahnya. Siapa bilang Sekte Yunsui akan mengaku kalah? Kata sebuah suara dingin. Bersambung.